Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pendidik yang berbahagia, semoga rahmat Allah dan keberkahan melingkupi Anda semuanya. Pada kesempatan video hari ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan, refleksi, pengetahuan, dan pengalaman baru terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya yakin insan pendidik semuanya setuju bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berjasa. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan masih relevan dan menjadi pedoman bagi pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ada 3 semboyan yang melegenda. Saya yakin Anda semua tahu, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Ini mengibaratkan bahwa seorang pendidik seyogyanya menjadi tauladan, menjadi contoh bagi murid-muridnya, bagi peserta didiknya. Kemudian semboyan yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat, membangun kemauan. Adapun semboyan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini sangat tepat untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Berikutnya terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya coba menyimpulkan beberapa di antaranya pemikiran yang amat melekat di dunia pendidikan. Yang pertama, bahwa Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa menuntun segala kodrat. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, dalam menuntun, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan melakukan atau memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusinya. Ini sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus mempunyai banyak cara, banyak metode, banyak strategi, kemudian bersabar dan ikhlas agar dapat menghasilkan generasi atau anak yang berakhlak baik. Berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan. Beliau menyatakan bahwa pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, sesuai dengan pemikiran beliau, yaitu bahwa menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapaknya, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Berikutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Masih mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan,
Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Peserta didik seyogianya diarahkan untuk bisa mengkonstruksi pemikirannya sendiri, bersikap kritis, bersikap memiliki daya inovatif, dan lainnya. Peserta didik juga dituntut untuk mampu berkolaborasi dan mampu mengkomunikasikan ide-idenya. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menumbuh kembangkan kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukanlah satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah. Setiap sekolah adalah rumah. Bahkan di jalan atau di hutan sekalipun kita dapat belajar sesuai kodrat. Pendidikan tidaklah terbatas hanya oleh dinding-dinding kelas yang selama ini kita lihat. Berikutnya saya coba merefleksikan pengetahuan saya setelah saya memahami atau mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Awalnya saya meyakini atau awalnya siswa ke dalam pembelajaran banyak melakukannya di dalam kelas bersama guru. Semua telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Menu pembelajaran telah diatur oleh guru. Kemudian juga selama ini saya menganggap bahwa siswa diibaratkan kertas kosong yang harus dijejali dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan hukuman, maka akan membuat perubahan terhadap diri siswa. Ternyata hal tersebut bersifat sementara karena adanya rasa takut dan bukan atas kesadaran pribadi. Saya belum menyadari adanya kodrat alam yang membuat siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga sering memberikan materi dan cara mengajar yang sama terhadap siswa. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Insan pendidik yang berbahagia,
Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro alhamdulillah telah memberikan pencerahan pemahaman yang selama ini saya yakini. Siswa seharusnya diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Tidak boleh tergantung pada buku pegangan siswa atau guru. Namun, siswa seharusnya diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluas-luasnya sesuai dengan kodrat anak. Kemudian anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas buram yang sudah berisi coretan-coretan dan isinya adalah kodrat anak. Tugas guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidak statis. Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian terkait apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, setidak-tidaknya ada 6 hal agar pembelajaran bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya akan yang pertama merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal. Gunanya adalah untuk mengetahui profil belajar siswa. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya peserta didik atau siswa memiliki karakter atau cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan belajar di kelas. Dengan adanya kesepakatan, maka bisa membangun aturan-aturan pembelajaran yang disepakati oleh peserta didik, sehingga mereka belajar tidak dengan keterpaksaan. Kemudian, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik. Yang kelima, mengenali siswa dan latar belakangnya, didukung dengan adanya agenda home visit. Kemudian, memberikan pelajaran yang menarik bagi siswa. Saat ini sudah ada teknologi, apa yang disebut dengan edutainment. Idealnya diterapkan dalam pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan teknologi semaksimal atau sebagaimana yang bisa dimungkinkan. Insan pendidik yang berbahagia, demikian refleksi pemikiran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Ada edit.